Pemimpin kita mesti orang yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahaya PKI, saudara. Jangan serahkan kepemimpinan kepada orang kafir yang besok dia bisa khianati kita, yang besok dia bisa kerjasama dengan PKI. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya bicara begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B, enggak. Saya bukan politisi, saya bukan orang partai, saya hanya mengajak saudara-saudara saya. Yuk, perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan kalian meninggalkan orang yang beriman. Enggak boleh. Dalam ayat lainnya Allah menyatakan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah menyatakan jangan sekali-kali kau jadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Biarkan orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin untuk mereka, bukan untuk umat Islam, saudara. Barang siapa dari kalangan umat Islam menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, dia termasuk. Jadi 4 besar, saudara. Rakyat lupa sama kebiadaban PKI. Mereka pilih PKI, saudara. Akhirnya, saudara, begitu melihat hasil pemilihan umum sedemikian rupa, rakyat ditipu, dikelabui oleh PKI, saudara. Dan PKI semakin merangsek, membujuk Bung Karno, merayu Bung Karno, merapat kepada Bung Karno, memanfaatkan Bung Karno. Akhirnya para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, Syarikat Islam, semua komponen menggelar konferensi ulama Indonesia di Palembang. Isinya meminta kepada Presiden untuk membubarkan PKI. Tahun 57, saudara. Lagi-lagi ditolak oleh Bung Karno. Boro-boro dibubarkan. Bahkan tahun 1960, saudara, Bung Karno meluncurkan politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Lalu, saudara, salah satu partai Islam besar ketika itu, yaitu Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Apa yang terjadi? Bulan Agustus tahun 1960, saudara, Masumi dibubarkan. Ulama minta PKI dibubarin. Yang dibubarin oleh Bung Karno Masyumi, bukan PKI, saudara. Sekali lagi, Bung Karno bukan PKI, tapi Bung Karno, saudara, kebijakannya banyak memberikan kesempatan kepada PKI. Kira-kira jelas tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, 2 orang tokoh PKI, TN Aidit, Noto, diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden. Enggak, Bung Karno enggak dengar omong ulama, saudara. Bagi Bung Karno apa? PKI kekuatan besar, PKI dukung saya, semua program saya dibela. PKI sekarang jadi anak baik, kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1963, 2 menteri PKI dalam rapat kabinet membujuk Bung Karno untuk perang lawan Malaysia. Ganyang Malaysia, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Syarikat Islam menolak, tentara menolak, tapi PKI terus menekan Bung Karno, saudara. Dan akhirnya Bung Karno melancarkan ganyang Malaysia. Kenapa Malaysia mesti diganyang? Ada pesanan dari Uni Soviet, karena Partai Komunis Malaysia mau dibubarkan oleh Malaysia, saudara. Jadi PKI diminta goyang stabilitas politik Malaysia agar Partai Komunis Malaysia tidak dibubarkan, dan berhasil. Partai Komunis Malaysia tidak dibubarkan, saudara. Diganyang. Nggak sampai di situ. Begitu kita ganyang Malaysia, tentara kita kurang, personel kita kurang. Ini yang ditunggu PKI, saudara. Di akhir tahun 63, PKI rame-rame datang menghadap Bung Karno, lapor Pak Presiden, personel kita tidak cukup, tentara kita tidak cukup, polisi kita tidak cukup, tapi kami siap bela negara. Kami punya petani dan buruh yang terlatih, militan. Kami siap untuk melawan Malaysia agar mereka dijadikan angkatan kelima. Ada angkatan darat,
ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan polisi. Yang kelima adalah angkatan buruh dan tani, PKI. Mereka dipersenjatai, mereka diajarkan cara perang. Kalau Anda jalan-jalan ke Jakarta, ada yang namanya Menteng Perapatan. Di sana ada Tugu Tani, saudara. Petaninya berdiri tegak, saudara, dengan telanjang badan, saudara. Di belakangnya ada bedil laras panjang, di pinggangnya ada pistol, saudara. Petani bawa pacul, bukan bawa bedil, saudara. Ini patung PKI, sampai hari ini patungnya masih berdiri. Masya Allah. Anda tahu gara-gara itu, saudara, di tahun 1964 Partai Murbah. Apa itu Murbah? Murbah itu, saudara, musyawarah rakyat banyak. Kenapa partai ini berdiri? Anggotanya adalah mantan-mantan anggota PKI, saudara. Karena mereka tahu kebusukan PKI, kerikikan PKI, mereka keluar, mereka dirikan Partai Murbah, saudara. Partai Murbah menghadap presiden di akhir 64, memberitahu kepada Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta, PKI mau gulingkan pemerintah, PKI mau ambil alih pemerintahan dan kekuasaan, hati-hati, PKI mau berontak. Gara-gara melapor, Partai Murbah dibubarkan juga, saudara. Enggak sampai di situ, GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, turun demonstrasi menentang, yaitu politik Nasakom, menentang perang melawan Malaysia. Akhirnya GPII juga dibubarkan, saudara. Enggak sampai di situ, Masyumi dibubarkan, GPII dibubarkan, Murbah dibubarkan, saudara. Ulama-ulama marah, kritik Bung Karno, saudara. Akhirnya para ulama ditangkap, dijebloskan ke penjara. Buya Hamka ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kiai Haji Mawardi Nur, Kiai Haji yaitu Soleh Iskandar, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, 30 kiai lebih tingkat nasional ditangkap, dijebloskan ke penjara. Masya Allah, saudara. Ulama minta PKI dibubarkan. Yang terjadi, Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, Murbah dibubarkan, ulama ditangkap. Akhirnya di tahun 65, saudara, di bulan Juli, dengan izin presiden, PKI mendatangkan 2000 pemuda dari buruh dan tani yang sudah dilatih ke Jakarta. Mereka jadikan Halim Perdana Kusuma sebagai base camp mereka, dan mereka dilatih bagaimana cara melempar granat, bagaimana cara menggunakan bedil. Mereka latihan 2000 pemuda PKI. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Hati-hati, saudara. Ini fakta. Fakta segara, saudara. Dahsyat. Nah, ketika itu PKI melihat siapa lagi musuhnya. Musuh besarnya udah bubar, Masyumi. GPI udah bubar, Murbah udah bubar. Siapa lagi musuhnya saat itu, saudara? Nah, begitu mereka melihat NU, saat itu NU masih jadi pengamat, saudara. NU lihat apa yang terjadi di Republik ini. NU ini ormas yang memang sangat hati-hati, saudara. Mengambil tindakan gak sembarangan, karena itu zaman penuh fitnah, saudara. Tapi hati-hati, bukan NU tidak mencermati, bukan NU tidak melihat, saudara. Ketika itu NU mengambil jarak, saudara. Semua dibubarkan oleh Bung Karno. Akhirnya tentara melihat musuh besar yang tersisa, PKI melihat musuh besar yang tersisa adalah tentara. Militer, bagaimana cara menghancurkan militer? Bunuh jenderalnya. Ya, akhirnya tanggal 30 September mereka sudah merencanakan menculik 7 jenderal, saudara. Betul-betul mereka culik. Mereka culik. Hanya satu jenderal yang selamat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu pun putrinya yang bungsu, berusia 5 tahun, adik Irma Suryani Nasution, ditembak mati oleh PKI, saudara. Jenderal-jenderal tadi dibawa ke Halim Perdana Kusuma, disiksa, dianiaya, dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Besok paginya PKI melalui Radio Republik Indonesia yang sudah mereka kuasai sejak malam, saudara, menyiarkan bahwa ada Dewan Jenderal ingin melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Kami membela Bung Karno dan mereka sudah kami tangkap, mereka sudah dihukum. Oleh karena itu saat ini negara diambil alih oleh Dewan Revolusi Baru, saudara.
Rakyat nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Ketika itu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada BBM, saudara. Orang cuma dengar RRI, saudara. Itu sumber berita, saudara. Akhirnya Jenderal Abdul Haris Nasution memanggil Soeharto, memanggil yaitu Sarwo Edi, saudara. Sarwo Edi itu adalah mertua daripada SBY, saudara. Saat itu Soeharto berpangkat letjen, Sarwo Edi masih kolonel, saudara. Dipanggil oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, jangan biarkan negara dikup oleh PKI. Gagalkan, serbu mereka sebelum terlambat. Pagi itu juga Soeharto membawa pasukan menyerbu RRI. RRI direbut, kemudian Soeharto langsung mengumumkan kudeta PKI gagal. Kudeta PKI gagal, NKRI tetap tegak. Saudara, nggak sampai di situ. Sarwo Edi membawa pasukan Kopassus yang ketika itu disebut, saudara, yaitu pasukan RPKAD, masuk menyerbu Halim Perdana Kusuma. Terjadi perang tembak-menembak. Kenapa? Ternyata yang kumpul di sana PKI, mantan tentara, mantan polisi, mantan angkatan darat, angkatan laut. Yang mimpin pemberontakan PKI Letkol Untung, angkatan darat, saudara. Pasukan Cakrabirawa, pengawal presiden, angkatan darat, saudara. Mereka semua khianat, mereka kerja buat PKI. Dan alhamdulillah, hari itu juga, saudara, Halim Perdana Kusuma berhasil dikuasai, saudara. Dan akhirnya pemerintah secara resmi mengumumkan apa yang terjadi. Mendengar pengumuman apa yang terjadi, semua mencermati. Ini yang menarik terakhir ingin saya sampaikan. Tanggal 10 Oktober, saudara, saat itu siapa yang bisa diharap? Masumi udah bubar, saudara. GPI udah bubar. Nah, saat itu, saudara, GP Ansor dengan Banser NU-nya, saudara, turun di setiap kota, demonstrasi, mengutuk PKI, mencela PKI, menolak PKI, saudara. Gara-gara penolakan itu, demo itu, saudara, akhirnya komandan-komandan Banser di Jawa Tengah, di Jawa Timur diculik, dibunuh oleh mereka, saudara. 67 Banser di Banyuwangi pura-pura diundang, dijamu makan, diracuni, disembelih satu persatu, dimasukkan dalam lubang di Banyuwangi, saudara. Biadab di Blora, di Madiun, di Magetan, di mana-mana, saudara. Kiai NU diculik, PKI marah. Kenapa NU ikut campur? Ini bukan urusan NU. Menurut PKI, selama ini PKI tidak ganggu NU. NU jangan ikut campur. Tapi Ansor dan kiai-kiai itu, saudara, melihat nggak bisa ini dibiarkan. Begitu terjadi itu tanggal 13 Oktober, dari Sabang sampai Merauke, bentrok antara Ansor, Banser, saudara, dengan PKI. Dan bagaimana umat Islam? Ya, ketika itu umat Islam tidak menyia-nyiakan kesempatan. Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, semua komponen Islam, tidak pandang soal perbedaan pemikiran, perbedaan madhab, perbedaan organisasi. Mereka rame-rame gabung dengan NU mengganyang PKI, saudara. Takbir. Hanya dalam beberapa bulan, saudara, di mana-mana PKI bantai rakyat, PKI bunuh rakyat. Kita kejar mereka, kita bunuh mereka. Dalam waktu tidak sampai 1 tahun, 1 juta PKI mati di tangan umat Islam, saudara. Anggota PKI tahun 65 tercatat 3 juta anggota. 1 juta mereka mati. Tapi kenapa mereka mati? Karena ribuan kiai dibunuh, ribuan ulama dibunuh, ribuan pejabat dibunuh, saudara, ribuan rakyat dibunuh. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, siapa yang mulai ngebunuh? Kita atau PKI? Jawab yang kompak. Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Mereka yang memulai, saudara. Umat Islam melawan, mereka mati, rasain. Nah, kok sekarang cengeng? Kami dianiaya. Kadal kebon, kurang ajar ngaku dianiaya. Kau yang memulai, kau yang bakar pesantren, kau yang bunuh kiai, kau yang bunuh jenderal, kau yang bunuh ulama, kau yang bunuh habaib. Di Solo ini tidak sedikit habib yang dipotong oleh PKI, saudara. Di Jember,
berapa banyak cucu dari Habib Soleh Tanggul yang disembelih oleh PKI, saudara. Kurang ajar, mereka yang bunuh kita, mereka yang bantai kita. Sekarang mereka balik itu sejarah, mereka bilang kita yang bantai mereka, mereka dizalimi. Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah, saya tanya, kalau udah begitu kira-kira PKI harus dibubarkan tidak? Jawab yang kompak, bubarkan jangan. Tapi fakta sejarah, lagi-lagi Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Akhirnya para pejabat negeri marah, mendorong sidang MPRS, saudara, sidang istimewa, dan akhirnya Bung Karno diberhentikan oleh MPRS. Keluarlah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Isinya memberhentikan Bung Karno dari jabatan presiden, mengangkat Soeharto sementara waktu untuk menjadi presiden, dan membubarkan PKI serta melarang penyebaran paham-paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Jadi PKI dibubarkan dengan TAP MPR, bukan oleh keputusan presiden, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kesimpulannya saya mau tanya, silakan Anda jawab semua. Kalau gitu PKI itu, saudara, pejuang atau pecundang? Jawab yang kompak, pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Yakin? Percaya? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh habaib? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh lurah dan camat? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Kalau begitu PKI baik atau buruk? Benar atau salah? Baik atau jahat? Takbir. Pertanyaan berikutnya, ini inti pengajian kita malam hari ini. Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ganti namanya jadi Jokodok. Jangan coba-coba minta maaf sama PKI, saudara. Setuju? Setuju? Jangan mentang-mentang Jokowi orang Solo kita bela membabi buta, nggak bisa, saudara. Orang Solo juga mesti benar, jangan bikin malu orang Solo. Betul? Betul? Saya mau tanya umat Islam di Solo, siap bersatu, siap bersaudara, siap ganyang PKI. Makanya tanggal 16 Agustus, saudara, kita sudah kumandangkan, kalau coba-coba Presiden Jokowi meminta maaf kepada PKI, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, ormas apapun dia, mari kita turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Takbir. Siap berjuang, siap bela Islam, siap bela NKRI. Takbir. Insyaallah. Makanya kemarin saya ketemu dengan Menko Polhukam, saudara, yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Nah, beliau mencoba memberikan penjelasan untuk meyakinkan saya kalau Jokowi tidak akan minta maaf kepada PKI. Saya sampaikan, saya hari ini nggak percaya sama pejabat, termasuk Anda, saya nggak percaya. Nah, tinggal begini aja kepada Pak Luhut, kita lihat aja nanti. Kalau Pak Jokowi baik, tidak meminta maaf kepada PKI, saya hormati. Saya bukan politisi, saya nggak ikut campur politik. Saya cuma ustadz dai dari kampung ke kampung, ustadz kampung. Saya bukan politisi. Tapi kalau coba-coba Jokowi minta maaf kepada PKI, maka kami akan menjadi musuh Jokowi. Enggak, kita nggak peduli siapapun dia, saudara. Mau presiden, mau jenderal, mau pejabat yang manapun, kalau minta maaf kepada PKI, mereka adalah pengkhianat. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Insyaallah. Anakku minta maaf sama PKI. Yeah. Kita bilang sama Pak Menteri, Jokowi nggak usah mikirin minta maaf sama PKI, urusin asap tuh di Sumatera, asap. Urusin asap di Sumatera, urusin kampung yang kering karena kekeringan lama, hujan nggak turun. Urusi itu, banyak pengangguran, jangan ngurusin PKI. Baik, saudara, ada yang bertanya? Sudah atau terus? Sudah atau terus? Lanjut? Betul?
Saya mau tanya sekali lagi, udah atau terus? Udah atau terus? Pantas orang Solo di Jakarta banyak jadi tukang parkir. Habib aja di parkir, Beb. Ini jelek-jelek Habib. Terus lu pikir gua mobil? Lanjut. Nah, ini bagian yang terpenting, saudara. Pertanyaannya, kenapa kami begitu ngotot agar presiden tidak minta maaf kepada PKI? Karena ada ustadz yang bicara begini, nggak apa-apa kita minta maaf kepada PKI, itu kan perbuatan terpuji dalam Islam. Yang meminta maaf lebih baik daripada yang memaafkan. Iya, benar juga. Jawab jangan. Saudara, kalau pribadi kita saling memaafkan, soal PKI tidak ada masalah. Tapi kalau kepala negara minta maaf atas nama negara, itu ada implikasi hukum dan politik, saudara. Satu, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka yang pertama, saudara, berarti itu pengakuan bahwa negara bersalah, PKI tidak salah, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti NU salah, berarti Muhammadiyah salah, berarti umat Islam salah, berarti habaib kiai salah. Hati-hati, saudara. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti ulama salah, kiai salah, pesantren salah, tentara salah, pejabat salah, negara semua salah. Bahaya tidak? Ini bukan Jokowi tukang mebel, bukan. Ini Jokowi presiden, saudara. Kalau Jokowi masih jadi tukang mebel, bukan presiden, kita nggak ikut campur. Pribadi. Ini saat ini Jokowi bukan tukang mebel, saudara. Presiden Republik Indonesia. Putusannya itu bisa menimbulkan implikasi politik, implikasi hukum, baik dalam maupun luar negeri, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, siapa presiden kita? Jujur jawab, siapa presiden kita? Jokowi, saudara. Hati-hati, Anda presiden, nggak boleh sembarangan untuk bersikap. Yang kedua, kalau negara minta maaf kepada PKI dan PKI di posisi tidak bersalah, maka PKI wajib direhabilitasi oleh negara. Nama baiknya harus dikembalikan, aset-aset PKI yang pernah dirampas oleh negara harus dikembalikan, dan partai PKI harus diresmikan hidup kembali oleh negara, saudara, tanpa perlu verifikasi. Ini merupakan yaitu tuntutan daripada rehabilitasi, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan yang berikutnya, saudara, PKI berhak untuk mendapatkan kompensasi. Anda tahu kompensasi yang mereka minta? Saat ini lagi digelar Mahkamah Internasional tentang PKI, saudara. Tahu yang mereka tuntut? Setiap anggota PKI yang dirugikan oleh negara sejak tahun 65 dulu sampai sekarang, saudara, harus diganti rugi satu anggota PKI 1 miliar. Tahun 65 anggota PKI ada 3 juta orang, baik yang mati ataupun di penjara ataupun yang hidupnya tidak bebas di tengah masyarakat, harus diberikan ganti rugi satu orang 1 miliar. Saudara, 3 juta PKI kali 1 miliar 3.000 triliun. Saya mau tanya, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Bangkrut ini negara, saudara. Dan jujur saya mau tanya, kalau PKI dapat 3.000 triliun, kira-kira bisa biayai partai baru tidak? Setiap anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta dia pakai, 500 juta lagi buat bagi-bagi penduduk satu kampung untuk pilih partai PKI, saudara. Jujur, orang kita masih banyak gak dikasih 50.000, 100.000 terus milih partai, saudara? Jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Kira-kira kalau begitu PKI besok menang lagi tidak? Saudara, kemarin PKI tidak berkuasa, dia khianati kita habis-habisan. Bagaimana kalau besok dia menang pemilu? Bagaimana kalau dia kuasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif, saudara? Hati-hati, saudara. Nggak sampai di situ. Ini juga masalah penting. Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara,
PKI diposisikan tidak bersalah, berarti kiai-kiai NU, kiai-kiai Banser, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai ormas Islam yang di tahun 65 ikut perang melawan PKI, mereka semua ada penjahat perang, pelanggar HAM berat. Mereka semua harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia karena melakukan pembantaian terhadap PKI. Kurang ajar. Masya Allah, hari ini kiai-kiai NU yang mimpin Tebu Ireng, yang mimpin Sidagiri, yang mimpin Kerapeak di Jogja, saudara, yang mimpin di Sarang Rembang sana, sampai kiai-kiai di mana-mana tempat, yang tahun 65 dulu mereka komandan-komandan Banser, mereka pimpinan-pimpinan GP Ansor. Usia mereka ketika itu masih muda, saudara. Saat ini usia mereka sudah 70 tahun, 72 tahun. Mereka yang dulu dari pahlawan kita, pejuang kita, pembela kita, saudara, tahu-tahu besok kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai Masumi semua mau diseret ke pengadilan hak asasi manusia sebagai penjahat perang. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela besok para ulama, para kiai kita diseret sebagai penjahat perang? Jawab semua, rela tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Yang salah Muhammadiyah atau PKI? Yang salah kiai atau PKI? Yang salah habaib atau PKI? Yang salah tentara atau PKI? Yang salah negara atau PKI? Memang gitu. Saya mau tanya sekarang, kalau besok kiai-kiai kita dijadikan penjahat perang, rela tidak? Rela tidak? Siap bela Islam? Siap bela ulama kita? Siap bela kiai kita? Siap bela habaib kita? Takbir! Siap perang lawan PKI? Punya golok? Punya parang? Ntar pulang ke rumah asa yang tajam. Kalau bom saya nggak tanya, nggak usah dibilangin, nanti ditangkap. Punya senjata asa dari sekarang, saudara. Kalau besok PKI bangkit lagi untuk menghancurkan kita, wajib tiap muslim angkat senjata lawan mereka, saudara. Kobarkan api jihad, jangan sampai umat Islam mundur dalam melawan PKI yang ingin menghancurkan kita punya negeri. Setuju? Takbir! Siap angkat senjata, siap perang lawan PKI. Takbir! Insya Allah. Makanya kita sampaikan, Pak Presiden, jangan main-main, jangan main-main. Ini bukan urusan sembarangan, bukan urusan kecil. Karena itu Kiai Haji Salahuddin Wahid dari Tebu Ireng 4 bulan yang lalu sudah berteriak. Beliau mengatakan, kalau sampai Presiden minta maaf kepada PKI, berarti Presiden menyakiti hati seluruh umat Islam di Indonesia. Betul? Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, sekjen daripada organisasi pemikir cendekiawan Islam internasional, mantan ketua umum PBNU, dengan tegas mengatakan, saudara, kalau beliau saat ini menjadi salah satu anggota Watimpres, beliau sudah nasihati itu Presiden, saudara, sampai beliau katakan kepada kami semua, kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran, bar-kibarbeh, bubar sikit, bubar kabeh. Artinya apa? Itu isyarat beliau akan mundur jadi Watimpres, saudara. Jangan main-main soal PKI, saudara. Dan maaf, kalau sampai Jokowi nekat minta maaf kepada PKI, jangan salahkan kami kalau kami curiga Jokowi adalah PKI, saudara. Takbir! Jangan-jangan dulu tahun 65, saudara, ini termasuk kadernya juga. Mudah-mudahan nggak begitu, amin. Kita sih doainnya baik, mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Amin, amin. Doain yang baik, jangan didoain ini presiden setan. Kalau kita sumpahin presiden setan, besok betul-betul jadi setan, kita yang rugi. Betul? Jangan, doain biar dapat taufik dan hidayah. Aminnya dari hati, biar dapat taufik dan hidayah, biar dapat taufik dan hidayah, agar Jokowi tidak minta maaf kepada PKI. Amin, amin, amin. Aminnya yang kompak, yang gak amin jangan. Ayo rame-rame, amin. Mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Allah Maha tahu dia terbuka untuk taufik hidayah atau tidak. Betul? Andai kata Allah Maha tahu ini orang gak bisa dapat taufik hidayah, mudah-mudahan mati buru-buru. Amin, amin. Kalau masih ada kesempatan taufik hidayah, Allah Maha tahu, berikan taufik hidayah. Amin. Tapi kalau memang tidak ada,
tetap saudara songong tetap meminta maaf sama PKI. Mudah-mudahan sebelum minta maaf sama PKI biar dimatiin sama Allah. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Amin. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara. Jadi ini sengaja saya sampaikan sedemikian rupa supaya kita tahu siapa itu PKI. Kira-kira dengan penjelasan malam ini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, ini semua di sini sebetulnya musuh NU Muhammadiyah atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? Musuh Banser FPI atau PKI? FPI atau PKI? Musuh Kiai Habaib atau PKI? Yakin? Percaya? Siapkan yang PKI. Takbir. PKI menodai agama, dia menolak keberadaan Tuhan saudara. Mereka katakan Tuhan tidak ada, agama tidak ada. Mereka bukan lagi saudara, bukan lagi menghina ulama kita, bukan lagi menghina sahabat dan keluarga Nabi, tapi mereka menghina Nabi dan menghina Allah. Hati-hati saudara, PKI itu berbahaya. Syiah Rafidhah itu berbahaya karena mereka saudara mencaci maki para sahabat Nabi, para istri Nabi. Betul. Begitu juga Wahabi takfiri juga berbahaya karena mereka suka mengkafirkan sesama muslim. Betul. Betul. Mereka semua berbahaya saudara. Tapi hati-hati saudara, jangan terlalu semangat kita menghadapi Syiah, menghadapi Wahabi. Akhirnya kita lupa bahwa PKI juga musuh kita yang paling berbahaya. Betul. Takbir. Insyaallah, PKI bukan lagi menghina sahabat, bukan lagi menghina istri Nabi, bukan lagi menghina para ulama, bukan lagi menghina sesama umat Islam, tapi mereka menghina Allah, mereka menghina Rasul, mereka menghina Al-Quran. Nah, karena itu saya tanya, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, karena itu saudara, jangan anggap enteng PKI. Nah, adapun untuk saudara-saudara kami yang di Wahabi takfiri, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, begitu juga yang Syiah Rafidhah yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kita ini umat Nabi yang diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para istri Nabi, dan wajib cinta kepada seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela Aswaja? Siap bela Nabi? Siap bela keluarga Nabi? Siap bela para sahabat Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau Syiah Rafidhah masih tetap menghina para sahabat Nabi, dan Wahabi takfiri masih tetap mengkafir-kafirkan sesama muslim saudara, berarti mereka memberi ruang yang bebas kepada PKI dan liberal untuk berkembang di Indonesia. Padahal liberal dan PKI saudara, ya, mereka musuh besar kita, mereka musuh sangat berbahaya, dan sejarah telah membuktikan bagaimana pengkhianatan mereka terhadap kita semua. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saya mau tanya, siap menyadarkan Wahabi takfiri? Siap menyadarkan Syiah Rafidhah? Siap saudara menyadarkan saudara-saudara kita yang masih abangan belum kenal Islam? Siap tidak? Siap bersatu? Siap bersatu? Semua umat Islam yang hadir di sini saudara, dari majelisnya para habaib, dari majelisnya para kiai, dari majelisnya para tokoh saudara, dan semua komponen yang ada, stop saling fitnah di antara kita, stop saling menjatuhkan di antara kita, stop, jangan coba memfitnah orang tanpa bukti saudara. Dan umat Islam, kalau anda mendengar suatu berita ada tokoh-tokoh kita yang difitnah saudara, yang ini difitnah Syiah, yang ini difitnah Wahabi takfiri, yang ini difitnah antek asing, yang ini difitnah saudara, ingin pecah belah umat, tabayyun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita-berita dari orang fasik saudara tentang kita semua, tabayyun, periksa.
Ini gara-gara saya ceramah begini saudara, Syiah saya kritik habis. Kata Syiah, Habib Rizik Wahabi, hati-hati. Wahabi takfiri saya kritik habis saudara. Kata Wahabi takfiri, hati-hati, Habib Rizik itu Syiah saudara. Untung belum ada yang bilang saya PKI saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Kami di Front Pembela Islam saudara adalah organisasi Islam berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Kami mengikuti akidah Asy'ariyah dan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kami cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada seluruh istri Nabi, anak dan keturunannya, dan kami cinta kepada para sahabat Nabi saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Dan kami cinta persaudaraan dan persatuan saudara. Jangan mau dipecah di antara kita. Maka itu dari tadi selalu saya ulangi, siap bersatu? Siap bersaudara? Alhamdulillah. Nah baik, sebagai penutup saya boleh berpesan kepada masyarakat Solo? Boleh berpesan kepada semua? Saudara, tanpa mengingin untuk menyentuh persoalan sara, saya hanya ingin ingatkan, tolong saudara, dari Sabang sampai Merauke saudara, ini negara mayoritas Islam, ini negara mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini wajib berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya minta tolong, yang pertama, kalau milih pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, carilah pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah. Betul? Betul? Maka itu kepada para politisi, calon-calon pemimpin umat, tolong jadi orang baik. Jangan Muslim jadi pemimpin korupsi, Muslim jadi pemimpin saudara tidak adil. Akhirnya sekarang orang awam bilang apa? Mendingan kalau gitu pemimpin kafir asal jujur daripada Muslim korup. Ini bahaya, ini kalimat saudara, nggak betul saudara. Ya, pemimpin Muslim tidak boleh korup, wajib bertakwa, wajib soleh, wajib beriman saudara. Karena kalau kalian menjadi pemimpin khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, nanti umat di bawah nggak percaya lagi kepada pemimpin Islam, mereka lebih percaya kepada pemimpin kafir. Jadi pemimpin yang adil saudara. Tapi masyarakat juga saya nasihati, jangan sekali-kali mengatakan lebih baik punya pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Saudara, ini pernyataan penyesatan umat, pendangkalan akidah, pembodohan rakyat. Saya bisa buktikan saudara. Satu, kalau dia katakan begitu saudara, itu seolah-olah dia memberikan kesan semua orang Islam nggak ada yang becus jadi pemimpin. Siapa bilang? Saya tanya, orang Islam yang baik ada tidak? Pemimpin Islam yang bagus ada tidak? Yang adil ada tidak? Yang jujur ada tidak? Enaknya dia ngomong lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim korup. Seolah-olah pemimpin Muslim korup semua. Sudah, saya mau tanya, pemimpin kafir yang korup ada tidak? Ayo jawab yang kompak, ada tidak? Ada tidak? Nah, kenapa ungkapannya nggak dibalik? Saya tantang mereka saudara. Mereka bicara begitu karena benci Islam, ingin menipu umat. Kalau mereka jujur, kenapa tidak dibalik? Lebih baik punya pemimpin Islam dan jujur daripada punya pemimpin kafir dan korup. Udah kafir korup lagi. Betul? Betul? Kenapa nggak dibalik saudara? Dan yang berikutnya saudara, kalau bikin perbandingan apple to apple yang seimbang saudara, saya kasih contoh saudara. Di Solo ini ada sate buntel saudara. Di Jakarta juga ada sate buntel saudara. Saya cobain sate buntel Solo sama sate buntel Jakarta. Terus apa saya katakan? Sate buntel Solo lebih sedap dan lebih gurih. Ini namanya perbandingan adil, sate dengan sate, buntel sama buntel, seimbang. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya kasih contoh lain. Di Jakarta ada dodol, di kota Garut Jawa Barat ada dodol juga saudara. Saya cobain. Terus apa saya katakan?
dodol Garut lebih gurih dan lebih manis daripada dodol Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat, seimbang. Nah sekarang saya mau tanya, ada orang bikin perbandingan begini saudara, dia mau bandingin saudara antara tai kucing sama tai kotok. Saudara, saya mau tanya, maaf, kotoran kucing bau gak? Tai kotok bau gak? Nah cuman dia ngawur. Nah, sekarang dia bikin apa? Apa dikatakan? Tai kucing saudara lebih menyengat baunya daripada tai kotok. Betul? Itu namanya perbandingan seimbang. Dodol ketemu dodol, sate ketemu sate, tai ketemu tai. Nah sekarang ada anak muda ngomong begini saudara. Apa dia bilang saudara? Dia katakan sate buntel di Solo lebih sedap daripada tai kucing. Saya tanya, ngawur gak? Jujur jawab, ngawur gak? Ngawur gak? Lah kok sate dibandingin sama tai? Goblok! Kira-kira jelas gak? Begitu juga tadi, kalau orang Islam, pejabat muslim sama pejabat kafir mau dibandingin, bandingin dong yang jujur sama yang jujur, yang adil sama yang adil, yang korup sama yang korup. Ayo saya mau tanya semua, ada pejabat kafir korup, ada pejabat kafir baik, jujur, ada pejabat muslim baik, jujur. Mana yang afdal? Mana yang bagus? Mana yang bagus? Muslim saudara. Nah sekarang kita tanya lagi, ada pejabat kafir korup, ada pejabat muslim korup juga, dua-duanya jelek. Yang lebih jelek yang mana? Yang lebih jelek yang mana? Udah kafir belakangan lagi. Kira-kira jelas gak? Begitu kalau bikin perbandingan. Nih enggak, pejabat kafir jujur saudara dibandingin sama pejabat muslim yang korup. Itu sama juga bandingin sate buntut sama tai kucing. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya saudara, umat Islam ini se-Indonesia dimanapun anda berada, kalau saya ajak baik-baik, pilih RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, presiden, saudara, gubernur, dimanapun punya kesempatan, berikanlah kepada pemimpin muslim yang baik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kita ini mau lawan PKI, pemimpin kita mesti bisa kita percaya saudara. Pemimpin kita mesti orang yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahaya PKI saudara. Jangan serahkan kepemimpinan kepada orang kafir yang besok dia bisa khianati kita, yang besok dia bisa kerjasama dengan PKI. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi saya bicara begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B, enggak. Saya bukan politisi, saya bukan orang partai, saya hanya mengajak saudara-saudara saya, yuk perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan kalian meninggalkan orang yang beriman. Enggak boleh. Dalam ayat lainnya Allah nyatakan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah menyatakan jangan sekali-kali kau jadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Biarkan orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin untuk mereka, bukan untuk umat Islam saudara. Barang siapa dari kalangan umat Islam menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, dia termasuk golongan mereka saudara. Saya bicara begini saudara, bukan untuk persoalan sara, tidak. Kita nggak boleh ganggu orang kafir, nggak boleh kita ganggu mereka. Biarkan mereka beribadah dengan tenang. Kita hadapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Saleh. Kita tunjukkan akhlak kita. Dulu Wali Songo berjuang dengan akhlak saudara. Jangan mereka Natalan saudara, jangan diganggu, jangan diancam, jangan diteror. Biarkan saudara mereka ibadah dengan cara mereka saudara. Ya, kita umat yang paling toleransi, kita umat yang tahu toleransi. Kita nggak boleh untuk mengganggu umat agama lain, betul? Tapi ingat, ada aturan yang tidak boleh kita langgar saudara. Satu, jangan campur adukan ibadah kita dengan ibadah mereka. Jangan campur adukan akidah kita dengan akidah mereka saudara. Yang kedua, jangan kawinkan anak-anak kita dengan anak-anak mereka saudara. Nggak boleh perkawinan antar agama saudara. Dan yang ketiga, jangan angkat mereka menjadi pemimpin kita saudara. Ini aturan agama.
Nah, saya mau tanya semua di sini, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul? Takbir, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita semua. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjayakan Islam dan umatnya di negeri ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa qawwil Islam wal muslimin, wansuril Islam wal muslimin, innaka anta khairun nasirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman, fawaffiqhum li kulli ihsan ya Hannan ya Mannan, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma harir al-masjid al-aqsa min yadil yahudi wan nasara. Allahumma tahhir al-masjid al-aqsa min rijzil yahudi wan nasara. Allahumma raj'il masjid al-aqsa ila aidil muslimin ya qawi ya matin, innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa rakyatiha minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma barik li Madinah Solo ya Rabb. Allahumma barik li Solo wa barik li ulamaiha wa su'amaiha wa rakyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Waj'al Solo madinatan islamiyatan salihatan aminatan mutmainnatan ma'muratan mardiyatan tayyibatan mubarakah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim.